tujuannya apa sih sebenarnya? Nah, berawal dari obrolan-obrolan, komentar-komentar di Facebook itu, kita pikir, kenapa kita cuma ngobrol-ngobrol aja, bikin WA group aja ya? Kenapa kita tidak berbuat sesuatu yang real untuk masyarakat, untuk industri, untuk bisnis, ya? Karena setelah kami semua, hampir semua dari kami lulus, sudah wisuda dari Nielsen, ada beberapa yang masih memperpanjang ke S2 ataupun ke S3-nya di Nielsen, kita akhirnya menjadi satu kelompok yang heterogen. Ada yang jadi coach, ya, people empowerment, digital marketers, ada yang jadi pengusaha, ada yang tetap di market research ataupun di media research dan seterusnya. Jadi dari situ kita berangkat bahwa let's do something. Dan ini adalah episode kita pertama, Stay Waras. Nah, salah satu tujuannya juga adalah kita pengen sebagai pain reliever. Pain reliever-nya siapa sih? Pain reliever-nya siapa saja. Ya, karena kita tidak akan bisa bermanfaat kalau kita tidak bisa menjadi obat, tidak bisa menjadi solusi bagi masyarakat ataupun bagi industri serta bisnis. Nah, kami bercita-cita untuk menjadi pain reliever itu, ya, di mana kita juga bisa dengan expertise kita yang ada bisa mengobati apa sih yang menjadi isu atau permasalahan. Nah, kembali kepada tema kita hari ini, Stay Waras, ya, dengan tanda seru, ingat, Stay Waras. Mungkin teman-teman juga banyak yang sudah ikut ya, semuanya ngomongin harus kita stay focus, stay healthy, dan lain sebagainya di masa pandemi ini. Memang betul, karena kenapa? Kalau kita nggak waras, kita tidak bisa berpikir jernih. Kita tidak bisa berpikir what to do next. Apakah keadaan ini akan menjadi sesuatu yang permanen atau sesuatu yang tidak permanen, itu semua kita belum tahu. Tapi kita harus prepare, kita harus stay fokus, kita harus tetap waras, kita tetap harus bisa berpikir secara logis. Ya. Nah, nanti dari situ kita akan lihat atau kita akan dengar juga dari teman-teman saya ini, ada Ibu Oci, Kang Heri Ardin, dan Mas Ananto. Maaf, harusnya Kakak Oci. Nah, Kakak Oci ya, Kakak Oci, Kang Heri, dan Mas Ananto sesuai dengan asal daerah masing-masing panggilannya. Bagaimana sih nanti kita coping dengan itu? Bagaimana kita coping dengan kewarasan? Bagaimana kita move on dari yang seperti ini? Bagaimana kita following the normals, ya? Apakah normalsnya bakal seperti apa yang terjadi di pandemik atau other normals yang akan terjadi di bulan depan misalnya atau minggu depan? Nah, saya kenalin dulu dari teman-teman saya. Kalau untuk Kak Oci, Fauzia Zulfitri, itu mungkin sebagian besar atau hampir semua sudah kenal. Beliau adalah seorang coach juara, ya, dari Makassar. Lalu ada Kang Heri Ardin. Kang Heri Ardin ini adalah digital marketers. Beliau juga punya pengusaha. Alhamdulillah usaha juga survive, dan beliau juga yang mengajarkan banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan client servicing. Lalu berikutnya adalah Mas Ananto, ya, mantan Bapak Bos yang dulu kita basically adalah kalau jualan ya hewan aja, gitu ya. Karena kalau kita jualan terlalu fokus dengan terlalu fokus, nanti malah kita jadi nggak fokus. Nah, itu sedikit saja tentang mereka. Nanti kalau ada yang pengen tahu lebih banyak, bisa kontak-kontakan after this. Nah, saat ini semua masih di mute, jadi kedepannya nanti jika ada yang mau bertanya during para presenter ini presentasi, silahkan tulis di chatnya, ada chat box itu di bawah. Nanti kita akan bacakan setelah semua presenter sharing atau berbicara tentang bagian masing-masing. Nanti setelah itu juga kalau misalnya kira-kira takutnya hilang, kita akan juga buka live Q&A di sekitar 10 menit sebelum acara kita selesai, atau 20 menit sebelum acara kita selesaikan. Oke, baik, mungkin kita bisa mulai dulu ya dengan Kakak Oci ini, karena very base banget, Kakak Oci yang sangat tahu banget bahwa sebenarnya orang bilang gini, saya yang pernah baca adalah emosi itu bukan sesuatu yang harus dihilangkan, tetapi harus di-manage. Tapi ada juga yang bilang, kamu tuh harus pintar menyimpan atau memendam emosi. Gitu. Nah, kalau
berhubungan dengan si stay waras ini, sebenarnya yang mana sih? Apakah I have to keep my emotion and hide it very well, atau I have to manage my emotion to be able to move forward? Silakan Kakak Oci, saya mute punya saya. Alright. Oke, siap. Baik, terima kasih Kak IJ atas pembukaan yang luar biasa ya. Jadi menjawab pertanyaannya Kak IJ tadi, apakah emosi itu dipendem aja ataukah dia di manage? Kalau dipendem biasanya jadi jerawat ya Kak IJ. Teteh IJ, jadi emosi itu sebenarnya harus di manage karena it's part of us. Jadi karena apa? Karena emosi itu dilahirkannya dari mana? Dia ada di salah satu sistem di otak kita yang memang punya tugas khusus untuk mengelola emosi itu. Jadi otak itu kan punya 4 bagian besar ya. Yang salah satu bagian yang paling kecil paling kecil porsinya di otak kita, tapi dia mampu untuk merekam semua kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita, yang kemudian akhirnya dipetakan menjadi sebuah respon terhadap sebuah kejadian yang muncul yang kita bilang emosi. Cuman kadang-kadang orang tuh bilangnya bahwa emosi itu selalu disamakan dengan negatif. Jadi kalau orang tuh bilangnya gini, emosi nih gue gitu, gue lagi emosi nih, itu kan selalu konotasinya negatif. Padahal emosi itu juga cinta, kasih sayang, rindu, cemburu, tersinggung gitu ya, kecewa, regret gitu ya. Itu semua adalah part of emotion. Jadi saya mau share screen ya Kak IJ biar lebih jelas ya. Jadi materi saya adalah the art of staying mentally healthy yang akan coba saya selesaikan dengan kecepatan tinggi berbicara 15 menit karena biasanya saya sendiri aja jatahnya 90 menit. Maaf. Gak apa-apa kan masih teaser. Oke. Nah, jadi teman-teman kondisi sekarang ini kan yang kita hadapi, ini saya create konteksnya dulu ya. Kita bicara the current pain karena tadi IJ udah ngomong our pain, we want to become the pain reliever. Jadi Pathfinder Roundup ini dibangun oleh kita, dikasih nama oleh Kang Heri untuk bisa menjadi pain reliever. Jadi konteksnya dulu adalah saya bicara the real situation right now ya. Jadi kondisi sekarang ini kan wabah virus corona itu udah menjadi bagian dari hidup kita sekarang ya, mau nggak mau. Mungkin awalnya kita shock, kaget, denial, nggak mungkin masuk Indonesia, nggak mungkin gue kena, gue makan plastik dari gorengan di pinggir jalan aja, gue masih hidup sampai hari gini gitu kan. Nah jadi kita masih ada di tahapan itu. Tapi ketika kondisinya kemudian terjadi COVID-19 itu tumbuh eksponensial, baru nih kita mulai kaget. Emak-emak yang tadinya santai aja anaknya di sekolah, dia tidak perlu mikirin bagaimana harus ngajar, kemudian hidupnya harus berubah 180 derajat, harus juga jadi pengajar untuk anaknya di rumah. Kita yang biasanya ngantor IJ aja dari BSD menuju ke Sudirman gitu ya, udah terbiasa dengan pola hidup seperti itu, jadi trainer ya, yang biasa naik train ya. Jadi hidup kita tuh udah otomatis berubah ya, dan yang paling besar dampaknya itu pasti perekonomian melemah. Ada di antara kita yang kena PHK, bisnisnya mandek, THR-nya nggak dibayar, kemudian ada lagi yang terpaksa harus pivot bisnisnya, dan lain-lain. Karena kita tidak bisa beraktivitas seperti biasa, itu udah pasti ada hal yang berubah di dalam keseharian hidup kita. Bayangin aja, yang kita tuh biasanya duduk enak, nyaman di sofa, tiba-tiba disuruh pindah, duduk di tempat yang penuh batu kerikil, yang tidak nyaman, dan seterusnya. Itu akhirnya membuat kita menjadi apa? Menjadi mudah emosional, sensitif, lemah, dan paling banyak adalah berpikiran negatif. Itu juga terutama kenapa? Karena kita tuh dapat asupan informasi dari media itu luar biasa banyaknya gitu. Kita udah nggak bisa bedain yang mana hoax, yang mana enggak. Nah, jadi akhirnya manusia zaman now itu punya 4 hal ini dalam dirinya. Mudah iritasi, sensi, baper, parno, dan panik. Makanya jangan heran kalau orang akhirnya menjadi panic buyer ya, semualah itu dibeli, hand sanitizer, masker, dan lain-lain, padahal belum tentu juga kepake gitu ya. Nah, jadi hal-hal ini dipicu oleh apa? Dipicu oleh ketidakmampuan untuk mengelola emosi dengan baik pada masa perubahan di dalam hidup mereka gitu. Nah, jadi karena kita
saya dikasih amanah untuk bicara mengenai mental health ya, jadi kesehatan mental. Jadi saya kasih dulu yang mentally unhealthy itu seperti apa. Jadi orang yang mentally unhealthy atau secara mental itu dia dalam kategori nggak sehat adalah ketika dia mudah sekali untuk sedih dan down, kemudian sulit untuk berkonsentrasi ya. Ini biasanya juga terjadi pada orang-orang yang banyak sekali tumpukan pekerjaannya, pikirannya dan lain-lain. Kemudian menjadi takut secara berlebihan, mood-nya mudah berubah gitu ya. Jadi kalau ada meme yang beredar, mam, aku mau ke rumahnya guruku aja deh, mamaku udah berubah jadi monster gitu. Nah itu karena apa? Karena ibunya mood-nya berubah dengan cepatnya gitu ya. Kemudian secara signifikan mudah sekali kita capek dan ada masalah dengan tidur kita yang menjadi tidak normal. Nah ini semua kalau kita alami, coba deh teman-teman yang ada di room ini coba jujur lah, ketika kita menghadapi kondisi harus WFH, tinggal di rumah, bisnisnya berantakan dan lain-lain, one of this ini pasti ada di kita. Drop, nggak konsen, worry, abis ini gue mau makan apa, anak gue masih bisa makan apa enggak, dan seterusnya gitu ya. Nah jadi kondisi ini adalah kondisi real yang kita hadapi. Why we need to be mentally healthy? Karena kondisi sekarang ini adalah kondisi yang perubahannya luar biasa besarnya, kita banyak pressure, kita banyak challenges gitu. Nah, kalau kita tidak mampu mengelola mental kita dengan baik di kondisi sekarang ini, maka apa yang bisa terjadi? Yang pertama, kita akan mengganggu hidup orang lain ya, minimal hidup orang yang dekat dengan kita, your significant others, your spouse, your kids gitu, your mom, your neighbors gitu ya. Kita akan mengganggu orang lain. Yang kedua, kita akan merusak diri sendiri. Kalau kita tidak mampu mengelola emosi kita dengan baik, maka kita tuh cenderung merusak diri sendiri. Apalagi perempuan. Perempuan itu punya kecenderungan kalau dia stres, yang dia rusak dirinya. Kalau laki-laki itu biasanya merusak orang lain ya, atau merusak sekitarnya. Tapi kalau perempuan punya kecenderungan untuk merusak diri sendiri. Makannya jadi banyak, nggak mengurus diri gitu. Kemudian boro-boro mau lihat skincare dan lain-lain nggak ada. Jadi dia cenderung merusak diri sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah memperburuk relationship. Jadi bayangkan kalau kita sendiri tidak mampu mengelola emosi kita dengan baik, anak buah kita maki-maki, atau tim kita dalam kondisi seperti sekarang ini juga kita tidak mampu memberikan perhatian dengan baik dan seterusnya, maka relationship kita menjadi memburuk. Jadi bayangin aja kalau ini terjadi, sumbernya di mana ya? Sumbernya di kita sendiri yang tidak mampu mengelola diri kita dengan baik. Nah, apa ekses yang paling besar adalah komunikasi terganggu, hubungan tidak harmonis, psikosomatis ya. Ada teman saya beberapa udah WA saya, telepon saya, aduh gue mulai gatel-gatel nih. Biasanya gatel-gatel gue tuh muncul kalau gue nggak punya duit, katanya gitu. Jadi udah mulai muncul psikosomatis. Kemudian suasana di rumah tidak kondusif, suasana tim tidak kondusif, akhirnya muncul masalah baru, produktivitas menjadi menurun, akhirnya image kita menjadi buruk. Nah ini hal yang terjadi simply because we cannot manage our emotion during the change gitu. Nah jadi teman-teman, kita mesti gimana dong? Apa yang mesti gue lakukan kalau gue udah ada di situ gitu? Jadi ya tenang Esmeralda ya, calm down ya. Jadi tenang aja ya. Semua ada jalannya, yang penting kita tahu bagaimana menyelesaikannya. Jadi kalau kita ibaratkan kita sedang berada di tengah badai, you cannot calm the storm. Kita nggak bisa menenangkan kondisi yang terjadi. You cannot control the media. You cannot control WA group di keluarga lo yang semuanya ngomong media ini, media itu, orang ini bilang begitu, presiden ngomong begini, gubernur bilang begini. You cannot control that. You cannot control the teacher of your kids yang kasih PR segini banyak, yang kasih tugas segini banyak. You cannot control them. You cannot control your husband yang mungkin sedang stres karena bisnisnya berantakan, mesti bayar THR karyawan, kemudian harus memenuhi utang-utang bisnis dan lain-lain. You cannot control it. One thing that you can do is calm yourself, and then the storm will pass gitu. Jadi kalau saya dikasih waktu lebih banyak, saya akan ngomong mengenai circle of control, tapi karena waktunya nggak banyak, jadi teman-teman yang ingin saya share adalah ketika kita tidak punya pilihan untuk bisa mengendalikan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, then one thing that you can do is control yourself. Nah, how? How-nya ini saya kasih tips singkat aja. You need to become the master of your emotion. Kadang-kadang kita ini menjadi budak bagi emosi kita. Contoh misalnya ya, kita WA pasangan kita, sudah centang biru 2, sejam kagak dibales, tapi dia online mulu gitu.
And then ada pikiran-pikiran yang muncul, dia di mana, dengan siapa, sedang berbuat apa gitu ya. Muncul seperti itu. And then muncullah emosi, marah, kecewa, dan lain-lain. Kemudian rekaman-rekaman yang biasa kita lihat di sinetron mungkin, atau kisahnya teman kita barangkali, itu muncul semua. Jangan-jangan laki gue lagi sama siapa. Akhirnya yang terjadi, kita menjadi budak oleh pikiran kita sendiri, dan muncul melalui kata-kata, dan muncul melalui perilaku menjadi sesuatu yang membahayakan hubungan kita dengan suami kita. Contohnya misalnya jadinya perilakunya yang muncul begini, kamu kemana aja? Kok WA aku sejam gak dibalas? Emangnya gue apaan gitu ya? Gitu ya. Akhirnya muncul semuanya seperti itu. Ya, tolong ibu-ibu jangan ketawa kalau ini biasa terjadi pada Anda ya. Oke, nah jadi teman-teman, yang mesti kita tahu dulu itu adalah, ini singkat saja saya kasih teman-teman ya, untuk memahami bagaimana mengelola emosi. Jadi, biasanya yang menjadi pemicu munculnya emosi negatif, saya bicara emosi negatif ya, I'm not talking about positive emotion, I'm talking about the negative emotion. Biasanya emosi negatif itu muncul when your expectation and the reality itu nggak ketemu. Ya, misalnya saya berharap si klien yang saya temui itu dia hadir on time, karena gue orangnya on time. Jadi gue udah duduk di situ setengah jam sebelum pertemuan, and then dia munculnya 1 jam sesudah itu. So there is an expectation and the reality yang akhirnya menjadi pemicu emosi. Terus akhirnya gue marah-marah gitu, gimana sih ini klien gue, bla 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 bla. Terus pas dia sampai di depan aku, terus aku pasang muka jelek gitu ya. Kenapa? Karena gue emosi nih, kan harusnya lo datang on time gitu. Nah, itu yang muncul melalui behaving and speaking. Nah, jadi gini sebenarnya teman-teman, emosi itu dia tidak boleh di-deny. Dia harus diakui bahwa dia ada. Jadi kita mesti bilang, ketika pertama kali kita merasakan sesuatu, kita bilang dulu, oke, saya lagi marah, saya lagi cemburu, saya lagi kecewa, saya lagi jengkel. Itu dikenali dulu pertama. Kemudian ya, yang biasanya yang membuat orang berperilaku atau berbicara, berespon dengan respon itu kan melalui speaking and behaving. Ketika orang berperilaku dan berbicara itu karena dia memberikan meaning atau dia memberikan arti terhadap sebuah kejadian. Dia memberikan arti kepada sebuah kejadian. Nah, dari mana dia mendapatkan arti ini? Dari experience. Contoh misalnya, dulu dia pernah ditolak orang, dia pernah ditolak sama klien, dia pernah dilecehkan oleh klien, dan lain-lain. Itu experience yang dia alami. Ketika dia mengalami itu, dan dia tidak cepat-cepat mengelolanya dengan baik, biasanya akan menjadi frame of mind. Frame of mind itu yang akhirnya dia bentuk di kepalanya menjadi sebuah belief, yang akhirnya dia buat sendiri. Dia tanamkan sendiri di kepalanya. Jadi misalnya dia bilang gini, oh iya berarti gue ini memang lebih seringan ditolak sama klien. Itu dipasang di kepalanya. Jadi ketika dia bertemu dengan klien, karena dia sudah memberikan meaning tersebut di frame of mind-nya, maka kalimat yang muncul ataupun perilaku yang muncul itu akan sesuai dengan frame of mind-nya. Nah, jadi teman-teman, bagaimana caranya supaya kita bisa mengendalikan emosi ya, karena mental health is your responsibility, dan mentally health people itu punya kategori seperti ini, maka yang harus kita lakukan itu yang pertama adalah understand dulu. Understand siapa? Understand yourself. Understand your limit, understand your weakness, understand your hot button. Jadi kita tahu dulu hot button gue apa. Misalnya hot button gue itu adalah kalau rumah nggak bersih gitu. Atau kalau laki gue telat pulang, atau hot button gue itu adalah kalau anakku kerja PR nggak selesai. Itu understanding your hot button. Ketika kita memahami bahwa itu yang bisa menjadi pemicu, maka itulah yang dikelola dengan terlebih dahulu mengetahui apa yang menjadi limitation dari kita. Nah, sesudah diketahui dan kita pahami, kita mesti acknowledge, oh iya berarti saya tahu saya mudah iritasi kalau suami saya begini. Saya tahu saya mudah marah kalau anak saya begini. Saya mudah cemburu kalau suami saya memperlakukan saya begini. Nah, itu dilakukan dulu. Yang berikutnya adalah di-accept. Ya. Kenapa? Kenapa mesti di-accept? Karena kalau dalam ilmu psikologi itu, kalau orang udah mampu menerima bahwa dia punya masalah, itu dia udah setengah sembuh, J. Jadi kalau kita punya masalah, kita bilang, oh ya gue tahu gue salah, gue tahu gue harus benerin, itu level of acceptance-nya lebih tinggi dibandingkan dia ngomong gini, siapa bilang gue cemburu? Siapa bilang gue marah? Siapa bilang gue nggak suka sama lo? Gitu. Itu udah pasti udah akan lebih parah gitu ya. Nah,
Kemudian sesudah itu yang harus dilakukan adalah dikontrol, dikendalikan. Oke, berarti gue tahu ini pemicunya ini, dan gue pasti akan berespon seperti ini. Berarti gue mesti tarik nafas dulu. Makanya dalam Islam itu kan kita diminta kalau marah berdiri, disuruh duduk, duduk disuruh baring, baring. Coba deh lu baring, marah sambil baringnya, kagak bisa. Itu dalam ilmu psikologi itu disebut sebagai changing state, merubah state. Nah, jadi kalau kita lagi marah sambil di depan komputer, ya udah tinggalin dulu bentar gitu, tinggalin jalan, itu biasanya akan mampu mengubah, meredam emosi kita. Tapi kalau udah ada di situ, terus ditambah lagi dengan jidat berkerut, tangan mengepal, pipi dikerasin gitu ya, udah selesai, jadilah gitu. Nah, sesudah dikendalikan, maka emosi itu harus dialihkan dengan berpikir, think. Berpikir itu adalah kalau gue begini, apa efeknya. Misalnya kalau gue tegur anak gue yang numpahin air di meja, maka yang terjadi adalah biasanya dia nangis. Kalau dia nangis, adanya ikut nangis. Kalau adanya ikut nangis, maka ikut sama marah dan seterusnya. Berarti yang mesti mengendalikan diri siapa? Ya emaknya, bukan si anaknya gitu. Kan kadang-kadang kita begini nih, ibu capek-capek pulang kerja, anaknya mama gitu. Terus ibunya bilang gini, nak tolong dong nak, mengerti mama ini kan capek. Hello, lo 43 tahun, anak lo umurnya 3 tahun, 5 tahun disuruh ngerti yang usianya lebih tua, yang nggak bisa. Jadi yang mesti ditarik secepatnya adalah berpikir. Kalau dalam Islam itu, ketika kita menghadapi kondisi di mana kita diserang oleh nafsu atau syahwat, kita disuruh berpikir apakah itu mana yang lebih tinggi manfaat dan mudaratnya. Kalau ternyata lebih tinggi manfaatnya kita diam, maka you better silent. Kalau lebih tinggi mudaratnya kita ngomel-ngomel sama anak kita, you better shut your mouth gitu. And then you choose your response. Choose respon itu adalah memilih, kalau aku melakukan ini, maka pasti anakku tidak akan mengikuti jalur yang biasanya. Kalau coba deh dicek nih ibu-ibu ya, bapak-bapak juga dicek. Kalau ibunya itu dari pagi sambil buka pintu, nyapu, udah mulai ngomel-ngomel, sepanjang hari pasti anaknya ada yang bikin salah. Itu kenapa? Karena ibunya sudah melemparkan vibrasi yang negatif ke anaknya gitu. Nah, jadi yang mesti dilakukan berikutnya adalah choose your response. Kenapa? Karena itu ada di wilayahnya kita. Contoh misalnya, ada teman kita nulis status yang kita nggak demen, kita nggak suka. Biasanya, atau kita rasa, kayaknya status itu buat gue deh. Nah, kita responnya apa? Kita langsung komen kan, itu gue ya, lo ngomongin gue ya, gitu ya. Nah, jadi itu respon yang nggak wow banget, itu respon yang basic banget, respon yang mudah terpancing. Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah memilih respon. Kita hanya bisa memilih respon dengan baik ketika kita melakukan tahapan di atas. Understand, acknowledge, accept, control, and think. Nah, kata yang terakhir adalah practice. Kenapa? Karena self-control atau emotional control itu, dia seperti otot. Semakin banyak dia dilatih, maka dia akan menjadi semakin kencang, semakin kuat. Kalau kita selalu mengiyakan setiap kali kita marah, kita merasa nyaman dengan rasa marah itu kenapa? Karena ego itu semakin dia dikasih makan, dia semakin besar. Nah, jadi teman-teman, tips takeaway dari saya adalah bagaimana mengelola emosi, you understand yourself, you acknowledge your emotion, you accept it, karena manusia itu memang pada fitrahnya dikasih emosi itu untuk bisa merasakan banyak hal, and then you control, and then you think, and then you choose your response. Kenapa? Karena kalau hari gini seorang pemimpin atau pemilik bisnis tidak mampu mengelola bisnisnya, mengelola pikirannya, mengelola emosinya dengan baik, maka they will make a bad decision. Kalau dia tidak mampu mengelola bagaimana cara berpikir dengan baik atau cara mengelola emosinya dengan baik, maka dia juga tidak mampu mengarahkan timnya untuk bisa mencapai visi yang lebih baik. Gitu. Dan itu mesti dilakukan, you repeat it every day. Ya, jadi teman-teman, ini slide saya yang terakhir, J. Jadi mental health itu is not destination, it's a process. Saya juga dulu orangnya nggak sekuat ini kontrol diri saya gitu ya. Dulu juga saya pernah mengalami masa ups and down. Dan apalagi bawaannya memang udah kayak petasan rentet ya, jadi mudah marah, mudah emosi dan lain-lain. Tapi alhamdulillah perjalanan hidup itu mampu membuat saya untuk bisa melakukan pengelolaan diri yang sangat baik sehingga apapun yang terjadi tidak bisa mengganggu saya gitu. Jadi mental health itu teman-teman adalah proses, dan kalau proses itu berarti perlu latihan, dan yang namanya latihan harus di-repeat every day. Demikian dari saya, J. Mudah-mudahan cukup 15 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayaknya gue ngomong cepet banget ya. Terima kasih Bu Oce atas usahanya untuk bisa meng-squeeze those materials dari 1,5 jam menjadi kurang lebih sort of 20 menit lah ya. Oke, jadi intinya adalah sebenarnya praktis. Dan sebenarnya praktis itu juga sebenarnya kalau zaman dulu waktu saya masih kerja pun, itu adalah yang harus kita lakukan setiap hari.
karena kita ngadepin orang lain, kita ngadepin klien itu juga nggak semuanya baik ya, nggak semuanya nice, nggak semuanya ramah, dan lain sebagainya. Dan practice, pasti akan keluar hasilnya yang ideal atau yang maksimal. Nah, kita udah mengontrol emosi nih ya, udah cakep nih, udah ngomongin seperti apa yang Kakak Oci bilang ya, acknowledge, accept, control, dan segala macam. Tapi kalau kita lagi ngomongin, kita kan lagi case-nya lagi ngomongin pandemi nih ya, lagi ngomongin current situation. Nah, udah bisa mengontrol emosi, bisa menghadapi sekeliling kita, lingkungan kita, dan lain-lain. Nah, tapi pada saat saya lagi ngecek saldo, tiris Bo, emosi lagi dong ya saya ya. Udah praktis, mengontrol emosi, apakah saya bisa mengaccept bahwa saldo saya kosong? Ya. Nah, mungkin itu pertanyaan saya sih sebenarnya buat dua bapak-bapak ini ya, Mas Ananto sama Mas Heri Ardin. Karena begini, pada saat kita ngomongin emosi tadi seperti Kak Oci bilang bahwa satu, ini adalah as individuals. Tapi individuals itu ada yang memang kita ngurusin diri kita sendiri ya. Saya misalnya as a housewife atau sebagai anak, sebagai bapak, sebagai individu ya. Tapi kadang individu itu pun juga sebagai leaders. Individu itu juga sebagai employee. Individu itu juga dia sebagai seseorang yang memimpin banyak orang atau memanage banyak orang. Nah, pada saat itu terjadi, kas pribadi kosong, kas perusahaan kosong, padahal emosi sudah tertata dengan baik. Nah, mungkin Mas Ananto dulu deh, saya mau nanya, kalau misalnya as personal, as individuals, I already control myself, already accepting things, tapi balik lagi, saya harus berpikir logis ya, gimana nih besok nih, gimana nih gue besok nih, gimana keluarga gue dan seterusnya. Oke, Mas Ananto silahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan berbicara secara singkat aja, mungkin kurang dari 15 menit, dan saya akan fokus bagaimana passion turn into business, atau how to turn your passion into your business lah, gitulah. Oke, yang pertama tentang passion, nanti tentang bisnis. Saya karena background-nya kita Nielsen, jadi kita harus berdasarkan insight dulu, berdasarkan data. Dari survei tahun 2017, bulan Januari, dari World Economic Forum, itu terhadap 26.000 responden milenial, itu mereka bilang, 56% mereka bilang, passion ada hal yang penting yang dicari dalam pekerjaan. Sedangkan 44% yang berpandangan bahwa gaji itu adalah hal yang terpenting. Jadi ini mungkin akan sangat berbeda sekali pada zamannya saya, Ibu Ira, Ibu Mbok Ika, Mas Heri Ardin. Waktu itu kita kerja ya cari gaji gitu. Passion mungkin nomor sekian. Tapi seiring dengan teknologi dan digital dan everything going on gitu ya, ternyata passion itu menjadi much more important than before gitu. Nah, apa sih itu passion? Passion itu adalah suatu perasaan yang kuat, keinginan yang kuat, semangat, gairah. Kalau kata orang Jawa, kalau udah passion terhadap sesuatu itu udah nggak punya udel gitu. 24 jam dilakukan karena memang itu adalah hobi plus-plusnya dia. Bukan sekedar hobi ya, tapi hobi yang sangat militan gitu. Kira-kira passion seperti itu. Nah, passion itu sebenarnya ada 4 gitu ya. Kenapa saya, Ika, yang tidak ada punya background riset sama sekali, tidak punya background statistik, tapi bisa masuk dan bekerja di perusahaan riset gitu ya. Karena passion itu ada 4. Yang pertama adalah passion for business. Yang pertama adalah passion for knowledge. Yang kedua, passion for business. Yang ketiga, passion for people. Dan keempat, passion for service. Jadi kalau kenapa ditanya, gue kan sastra Inggris, kenapa gue bisa jadi direktur di Nielsen ya? Gue karena mungkin punya passion di service sama di people, gitu ya. Apalagi bagiannya client service gitu kan, jadi pas gitu. Perkara kemudian gue nggak terlalu pinter-pinter amat knowledge-nya terhadap statistik dan sebagainya, kan ada Mas Heri Ardin yang sangat ahli banget di bidang statistik, di bidang pengolahan data dan sebagainya gitu kan. Ada statistician lagi, siapa? Mas Dindin, Kusdinar, yang sangat pinter sekali. Nah, dari situlah kita coba untuk service people, untuk memecahkan solusi-solusinya mereka. Kita ketemu sama klien, mereka punya masalah dengan sebenarnya tidak dengan datanya, tapi dengan bisnisnya mereka. Kita ketemu sama RCTI, Mindshare, sama Antv. Mereka tidak ada masalah dengan datanya, tapi yang masalahnya itu sebenarnya bisnisnya dia gitu lah. Nah, karena kebetulan kita servisnya itu datang ke mereka ada masalah, dan kita di posisi yang di bawahnya mereka, ya kita diulek lah sama mereka gitu. Nah, kalau kita bisa punya passion untuk giving service to the people, orang-orang itu dengan service kita,
kita kasih solusi, nah makanya kita bisa membuat mereka itu happy dan bisa menyelesaikan masalahnya. Itu yang tentang passion gitu ya. Jadi kalau kita bisa find out passion kita itu apa, apakah di knowledge, biasanya ini terjadi sama akademisi, mereka senang sekali mengejar ilmu, kemudian berbagi ilmu, jadi dosen atau jadi peneliti di laboratorium dan menemukan inovasi-inovasi. Berarti mereka cocoklah untuk yang passionnya memang di knowledge. Kalau passionnya di bisnis, ya berarti ini mereka suka dengan building bisnis. Bisnisnya bisa bisnis apa saja, bisa bisnis food and beverages, fashion, digital marketing, jualan ini, jualan itu ya, jualan barang, jualan jasa. Memang dia bisnis passionnya. Nah, beda lagi kalau passionnya mungkin di people sama di service. Service itu memang kita suka berbagi, kita suka memberikan coaching kayak kakak coach Oci itu kan dia passionnya di developing people, memberikan service untuk develop other people gitu ya. Nah, setelah passion itu bagaimana sekarang tantangannya how to turn your passion into your business. Ini ada yang setuju, ada yang enggak gitu. Passion dulu atau bisnis dulu? Itu semua pilihan. Ya, semua pilihan terserah. Dia mau passion dulu boleh, mau bisnis boleh, bisnis dulu boleh. Tapi kalau sebagai point of view dari seorang entrepreneur, ya atau seorang karyawan, ya mana dulu yang datang dulu, itulah yang kita angkat ambil. Mau nggak passion di dunia riset, tapi ternyata kesempatannya ada di situ, ya ambil dulu gitu loh. Tapi kemudian mencari passion di dalam pekerjaan itu. Oh ternyata saya nggak suka dengan statistik. Orang dulu dapat D waktu kuliah gitu kan, kok kerjanya di Nielsen. Kan aneh gitu kan. Tapi ternyata disitulah ada kolaborasi, ada passion, ternyata asik juga. Ternyata sudah ada yang nyiapin datanya, kita tinggal jualan, kita tinggal menjelaskan ke Metro TV, ke RCTI, ke Antv, ke Grup M gitu ya. Oh ternyata, so what with the data? Saya ingat dulu dari Mbak Ira, ya, direktur kita di Nielsen. Okay, this is all the data, we are sitting in the very big of data, so what with the data, gitu kan. Klien kan pinginnya with the data, so what? Nah, itulah kemudian disitulah kita serving, passion for service. Kita membacakan data, with the data you can do this for the sake of your business, gitu ya. Tak apalah saya cakap bahasa Inggris sikit-sikit ya, Kak Ika ya. Nah, itulah. Terus gimana caranya turn to passion into your business, gitu. Kita cek dulu, kita passionnya ada di mana? Di bisnis, di knowledge, di service atau di satu lagi apa tadi? People gitu ya. Kalau Kak Oci udah jelas dia people gitu ya. Kakak coach. Ika oke, dia suka sekarang trainer jadi people juga gitu. Nah, kita harus mencari what kind of background kenapa kita harus turn our passion into business ya. Kalau ternyata passionnya ada di spesifik bidang gitu ya, apakah itu kuliner, apakah itu robotik, apakah itu digital marketing, apakah itu branding. Oke, I'm talking about myself lah. Karena passion saya adalah servicing people gitu ya. Dan begitu kita kerja di sebuah advertising agency itu kan sebenarnya service people gitu ya. Service people solving their problem in the marketing area, in the marketing communication. Nah, di situlah kita cari ada 4 tahapan yang kita bisa lalui supaya kita bisa menservis orang kalau bisnisnya ada di Google Design Thinking. Yang pertama, why? We have to answer the question why. Why should we turn our passion into business? Gitu ya. Why? Why ini kan ada 2 alasannya, antara purpose driven atau revenue driven. Antara cari duit gitu lah, atau memang ada tujuan yang lebih jauh dari duit gitu kan. Ingin membantu orang, ingin membangun 100 masjid, ingin ada 10.000 orang yang mendapatkan manfaat dari bisnis kita gitu kan. Itu why. Jadi why we should run this kind of business based on our passion gitu. Itu yang pertama. Why? Terus yang kedua, what kind of pain that people what kind of people pain yang mau kita solve. Ya. Kita ada masalah, orang ada masalah, nah kita punya value apa terhadap masalah orang itu sehingga kita bisa menyelesaikan masalah orang itu gitu ya. Sebagai contoh misalkan gini, Gojek itu mempunyai value yang bisa menyelesaikan pain orang. Ketika naik Gojek kan painnya ada 3. 1, mohon maaf abang-abangnya bau. 2, nggak jelas ininya harganya. Yang 3, security nggak aman gitu ya. Nah, Gojek datang dengan kuratif pain-pain yang ada di masyarakat sehingga dia punya value yang tinggi gitu ya. Jadi start with why, kemudian what kind of pain that we are going to cure, pain apa di masyarakat yang mau kita coba kita obati dengan value proposition kita. Jadi kita punya unique value proposition. Unique value proposition itulah yang menjadi passion kita. Kalau kita sukanya adalah digital marketing gitu ya, ya bagaimana digital marketing bisa membantu corporate, bisa membantu UKM, bisa membantu personal branding.
sehingga mereka bisa mencapai tujuannya. Kemudian intern kita dapat revenue, ya itu sebagai bonus aja gitu. For example like this lah. Ketika I help the president of Parti Keadilan Rakyat di Malaysia, Wan Aziza, Wan Ismail, itu nggak ada duitnya banyak terlalu di situ. Tapi karena mereka punya pain, kalau partai, koalisi oposisi kan selalu masalahnya tidak punya uang, tidak punya media, gitu ya. Tapi mereka punya uang, gitu kan? Punya orang. Mereka sekali lagi, mereka tidak punya dana, mereka tidak punya media, dan mereka yang punya resource-nya cuma orang. Akhirnya bilang gini, oke, beri saya 1.000 kader Partai Keadilan Rakyat di Malaysia, saya akan train dia, kita akan coba perang lewat digital marketing. Digital marketingnya cuma satu saja, fokus di Facebook. Karena insight-nya, dari 30 juta penduduk Malaysia, yang punya Facebook itu 26 juta. 92 sekian. Jadi perangnya lewat Facebook. That's what kind of value kita tawarkan ke dia, sehingga terjadi perang semesta gitu ya, lewat digital marketing. Dan itulah value proposition kita. Kita bisa mengajarkan mereka untuk menyelesaikan masalahnya mereka, gitu ya. Jadi sekali lagi, passion-nya itu ada 4, terhadap bisnis, terhadap knowledge, terhadap people, dan terhadap service. Dan ketika kita mulai untuk turn our passion into business, kita harus tahu dulu, tanyakan pada diri kita, why should I do this? Start always with why. Kemudian yang keduanya adalah pain. Apakah pain dari masyarakat, dari specific target market kita, either itu corporate, either itu UKM, either itu personal gitu ya, yang mau kita coba selesaikan. Dengan apa? Dengan value proposition kita, ya kan? Apa sih nilai tambah kita yang bisa menyelesaikan masalah orang itu? Kira-kira begitu. Dari gue gitu aja, Mbak. Jadi simpel saja. Jadi passion, kemudian start with why, supaya bisa menyelesaikan pain-nya orang dengan value proposition kita. Thank you, Mbak. Oke. Thank you Mas Ranto juga yang sudah sesuai janji mau ngomongnya sebentar. Tapi satu hal yang saya mau tanya dulu ya sebelum ke Mas Heri. Buat teman-teman yang lain, kalau yang mau tanya bisa tulis dulu di chat box, nanti biar kita bacakan di akhir presenter berbicara. Untuk Mas Ananto, kalau tadi udah ngomongin why-nya ya, pada saat kita mau turn passion into business, karena kan tadi awalnya adalah saya bisa mengkontrol diri saya calm nih ya, udah cool aja, tapi yet I have to do something untuk filling my saldo gitu ya. Nah pada saat udah ngomongin passion into business, why, what pain yang bisa kita solve. Gimana kalau misalnya itu diterapkan kepada sehari-hari misalnya? Kalau kadang-kadang kalau misalnya orang buka usaha, misalnya personally usaha, mungkin yang dilihat bukan cari pain-nya dulu, tapi cari ramenya dulu. Gitu biasanya gitu. Oh, ini lagi bisnis lagi happening nih gitu. Kadang-kadang nggak sesuai dengan passion dan bahkan mungkin tidak ikut ke tidak menyelesaikan anybody's pain. Nah, apakah untuk harus tahu pain itu bisa untuk personal bisnis juga ya? Bisa banget, J. Jawab sekarang apa nanti? Oke. Jawab sekarang. Jawab sekarang dulu sambil sebelum nanti ke Pak Ananto. We start with the pain of the people lah gitu ya. What kind of people? Nah, secara statistik, ini statistik ngawur ya. Berapa sih jumlah inner circle kita? Teman kita, pertama itu saudara-saudara kita, our family, extended family, and then our school's alumni, kemudian our business entities gitu ya. Inner circle kan cuma 3. Yang keempat biasanya komunitas, community inner circle. Dari 4 inner circle ini, pastikan nanti ada beberapa pain yang mereka akan dapatin gitu ya. Kita fokus dulu deh, family lupakan, alumni lupakan, kita cuma fokus di 2 ini, community and business entities. Business entities bisa jadi perusahaan-perusahaan dulu kita alumni mana gitu ya. Karena dari bisnis itu kan kita kenal beberapa orang gitu ya, beberapa orang, dan they need something gitu ya. They need something to solve their life problem lah, their corporate problem. And then from that kind of point of view, kan kita punya value. We do have a value of insight gitu ya. Dulu kita masih hafal lah TV rating itu apa, CPRP itu apa, GRP itu apa gitu ya. Kita tahu data-data media index from the media index, sekarang nggak tahu namanya apa gitu ya. Terus kita bisa baca-baca press release-nya Nielsen, bahwasanya dengan data itu kita bisa memberikan insight. Apalagi sekarang ada Google Analytics, ada Facebook Audience Insight. Dari situ kita bisa tahu, bisa memberikan semacam, I do have a problem solution for your kind of business lah gitu lah. Either itu corporate, either itu UKM gitu ya. For example, I give you a real example.
Halo, Ananto. Kemudian ada seorang teman, ya dulu di Hands ABC, dan dia dulu diajarin sama kita belajar tentang running data dari sebelum Ariana, apa Mbak namanya Mbak? Ya itulah. Ya itulah, nggak tahu lah, Mutel atau apa gitu ya. Untuk running data kan kita bisa running mereka gitu ya. Diajarin di bagian media di media departemennya mereka. Ketika si orang itu kemudian pindah ke perusahaan lain, yang dihubungi ketika dia belum langganan Nielsen itu siapa? Orang Nielsen atau kita? Karena dia dekat sama kita, dia nanya, "Tok, tolong ajarin gua dong. Gua lagi bikin marketing plan dan budget untuk tahun sekian gitu loh. Bisa nggak lu datang ke sini? Nanti gua kasih apa? Ntar gua nanya-nanya." Nah, ada tuh kata Cek Wan. Ada ADEX, ada yang TV rating. TV rating itu apa sih? Telegram, teleskop. I know, teleskop gitu ya. Ini gimana sih Tok bacain datanya gitu? Dia udah ada data tapi nggak tahu bagaimana turning the data into the marketing plan gitu ya kan. Akhirnya apa? Kita bantuin lewat telepon, kita bantuin ini lewat ini. Akhirnya apa? Tok, gua ada pitching nih, larutan cap kaki 3 gitu ya. Terus dia bilang, "Lu mau ikut nggak?" "Oke, boleh," gitu lah. Dan akhirnya kita menang, dapatlah budget untuk marketingnya, untuk advertisingnya gitu. Jadi start with the inner circle and then start with our value proposition. Kita punya keahlian dan kita punya inner circle, kan gitu. Kan biasanya keahlian itu akan melekat di diri kita, gitu ya. Dan inner circle ya kalau kata orang agency, orang media dan marketing dan agency kan lu lagi kan. Paling orangnya 2.000 3.000 orang. Kesono ketemu si A, kesono ketemu si B gitu kan. Orangnya muter-muter itu aja kan. Iya. Dari situlah jadi start yang terdekat aja dulu ya. Yes. Inner circle terdekat dulu gitu ya. Ya. Nah, yang jelas yang penting because of the digital, because of the Instagram, Facebook, and YouTube, you can build your own personal branding. Oke, jualan diri supaya apa yang kita jual, baik expertise kita, value kita, ataupun barang yang nanti kita jual, itu bisa berjualan as simple as update status di Facebook dan di Instagram. Ya. Nah, itu personal branding udah 3 SKS sendiri ya? Nanti kita yang spesial lah. Nanti kita, abis inilah kita udah 3 SKS sendiri. Oke. Hold that. Jadi intinya adalah kalau kita sebagai individu pun, sebagai personal pun juga sebenarnya bisa aja kalau misalnya mau usaha yang sesuai dengan passion, itu juga kita harus tahu dulu kira-kira kita bisa memecahkan pain-nya siapa gitu. Nah, oke, itu udah kita ngomongin individu. Sekarang kalau misalnya ngomongin individual as leaders atau individuals as employee. Nah, ini Mas Heri Ardi nih yang mungkin akan share juga sama kita bagaimana sih kita coping with this kind of situation setelah kita bisa managing our emotion. Mangga, Kang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semuanya. Thank you buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Kita temanya adalah stay waras, artinya kita akan tetap positif melihat sesuatu tanpa harus, tadi yang Kak Uci bilang, tanpa harus fokus melihat masalah terlalu berlebihan begitu. Saya rasa masalah itu is a necessity, artinya di semua kondisi, di semua orang, di semua level itu akan selalu ada. Tinggal bagaimana caranya kita bereaksi terhadap masalah kan itu. Kedua, setiap masalah itu punya sendiri-sendiri keunikannya gitu. Makanya kalau saya termasuk tipikal orang yang yuk kita fokus ke listen. Jadi daripada mendengarkan, mendingan fokus ke menyimak gitu. Jadi menyimak apapun yang ada di sekitar kita gitu. Karena saya yakin kita ini punya strength. Saya Muslim, saya selalu belajar tentang pentingnya kita mengetahui diri kita itu apa. Saya tertarik tadi dengan materinya Kak Oci gitu ya, mesti betul-betul kita memahami siapa kita. Bahwa kita itu adalah orang yang pasti punya strength, percaya. Tugas kita adalah meng-unveil itu semuanya, mereveal itu semuanya supaya bisa keluar, karena itu butuh ngobrol, butuh teman, butuh berkumpul seperti sekarang ini. Ini adalah upaya kita untuk selalu bersama begitu untuk meng-unleash your true potential. Kalau saya sih selalu berpikir begitu. Kedua adalah kita mesti percaya betul dengan apa yang kita sebut sebagai opportunity. Jadi kita punya strength, kemudian ada opportunity. Jadi saya selalu menghilangkan yang weakness sama yang threat-nya itu saya buang. Kalau ada analisis SWOT gitu ya, saya cuma fokus ke strength sama opportunity-nya aja, ke SO-nya aja. Selainnya saya tidak pakai. So,
guys, makanya dari itu kita mesti stay waras untuk selalu ada, dan saya yakin di sini kita semuanya adalah para fact finder. Fact finder adalah sekumpulan orang yang menemukan jalur ketika kita tahu mana strength kita, mana ada opportunity, ya kita lari ke situ gitu. Jadi apakah misalnya ditanya, apakah nanti kalau gitu orang-orang oportunis dong? Orang oportunis selama memang, kalau saya termasuk tipikal orang yang percaya betul dengan value, jadi ada value yang tidak kita langgar, ada value yang kita tidak mengganggu orang lain, menurut saya go for it gitu. Jadi pastikan bahwa apa yang sudah kita sebut sebagai strength and opportunity itu adalah dua hal yang memang harus kita grab dan harus kita upayakan untuk dapat. Nah, saya sharing beberapa slide mungkin buat saya nggak tahu apakah saya cukup lama apa tidak, karena saya senangnya sharing sama seperti Oci tadi. Saya kalau dikasih stage bahkan 2 hari itu saya sendiri, Ci, sama. Ini memang ini ya bintang panggung kalau saya. Iya, baik. Yang ada kita rebutan mic ntar. Rebutan mic. Iya, jadi Pathfinder tadi udah ya, kita definisinya udah jelas. Jadi saya Heri Ardin, teman-teman. Jadi bagi yang belum kenal, saya bisa ditemui di Twitter, meskipun saya belakangan ini gara-gara COVID ini jadi jarang bersosial media. Dan terakhir Instagram saya di hijack entah oleh siapa dan akhirnya hilang. Followersnya sayang padahal. Oke, saya lagi upayakan untuk bisa di unveiled karena deket juga sama teman-teman di Facebook. Baik. Sebenarnya materi yang ingin saya sharing ini, saya cuma membuat sebuah narasi baru dari kumpulan banyak kawan-kawan punya ideas, dan menurut saya keren-keren semuanya, dari Nielsen, Facebook Asia, Google, BCG, McKinsey, Leadsfeeder, semuanya saya coba satukan. Tapi saya coba rangkum, saya tidak bicara lagi Nielsen, tidak bicara lagi tentang riset-risetan, tapi lebih kepada bagaimana caranya supaya bisa moving forward terhadap diri kita, supaya kita tetap stay waras ya. Jadi resep sederhana, nggak tahu logo Pathfinder benar apa enggak, saya dapat dari Ika juga. Jadi resep sederhana untuk how to stay waras bagi saya itu adalah ini, teman-teman. Ada beberapa hal di era pandemik ini yang sama, baik era pandemik yang baik sebelum ada pandemik maupun setelah ada pandemik. Jadi kalau kita termasuk orang-orang yang mau mendengarkan, bukan hanya mendengar ya, mau menyimak mungkin ya. Listening itu kita harus banyak listening dan hearing terhadap consumer behavior. Jadi consumer behavior itu adalah sebuah kata kunci dalam sebuah marketing kalau dalam kepala saya. Expertise saya, Pak Ananto, Ibu Ika, termasuk juga Kakak Oci, itu memang di marketing. Maka kita paham betul bahwa marketing itu at the end is all about market gitu ya. Market key driver yang paling utama itu adalah people kalau menurut saya. Kemudian ada teknologi, dan berikutnya adalah proses. Cuman people-nya dulu yang harus kita simak, yang harus kita listen, instead of fokus ke teknologi. Makanya saya suka risih gitu kalau tiba-tiba ngomongin digital marketing, larinya ke Facebook, Google, dan dan macam-macam. Menurut saya itu approach yang terlalu moving forward, terlalu kejauhan gitu. Sebetulnya yang namanya channel itu bisa dipakai apa saja. Termasuk your communications is also your channels gitu ya. Jadi listening itu harus diupayakan daripada hanya sekedar hearing atau mendengarkan. Kedua, yang tetap sama sebelum era COVID itu bagi saya adalah solutions focus. Saya tadi di introduction saya katakan bahwa saya lebih orang-orang yang sukanya opportunity dan strength. Instead of memikirkan weaknesses sama memikirkan threat. Boleh dipikirkan, cuman jangan terlalu over analysis. Sehingga kita nggak bisa bergerak kalau terlalu banyak memikirkan. Saya senang sekali dengan apa yang dikatakan oleh siapa pemilik Camchick tuh, lupa saya, beliau tuh bilang sudah almarhum ya, lupa, beliau itu mengatakan bahwa Bob Sadino. Iya, Bob Sadino. Bob Sadino itu sangat sederhana. Dia berpikir terlalu banyak orang-orang yang pandai di muka bumi ini, tapi terlalu sedikit orang-orang yang melakukan action. Jadi orang-orang yang melakukan action ini adalah orang-orang yang menurut saya solution focus, daripada kita terlalu banyak menguraikan problem, banyak menguraikan isu-isu, banyak menguraikan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. So fokus ke solutions focus kalau saya. Kemudian saya selalu meyakini bahwa if you do good, you find a way, you find a wave gitu. Jadi pastikan bahwa apa yang akan kita kerjakan dari sekitar lingkungan kita, di sekitar orang-orang kita, we have to do good. Karena once you do good, it's reverse like universe gitu. Jadi orang di sekitar kita pun akan kembali baik kepada kita.
Seandainya kita dijahatin sama orang lain, ya sudah, berarti itu bukan rezeki kita, ya kalau memang bisa kita lawan gitu ya, semampu kita. Cuman jangan berarti hanya gara-gara masalah uang 1, 2, 3 rupiah, akhirnya malah jadi rame dan seterusnya. Bagi saya sudahlah, harta kan juga orang lewat saja gitu ya. Jadi makanya dari itu, era COVID ini banyak sekali menurut saya hikmah yang bisa kita dapat, kita jadi banyak belajar agama gitu ya. Saya yakin semua agama punya nilai keluhuran gitu yang harus kita temukan sendiri-sendiri. Nah, ini adalah do good and find a way. Nah, yang berbeda di era sekarang ini yang tetap sama ya, teman-teman. Yang berbeda itu sebetulnya di sini. Ini saya dapat dari Inventure Knowledge, sorry. Sebentar. Biasa anak saya suka. Ya. Jadi apa yang berbeda sekarang? Pertama, yang berbeda itu adalah dari sisi kontak. Kita sekarang tidak bisa lagi kontak, kita tidak bisa lagi ketemu. Finding terakhir dari teman-teman di DK Research itu adalah ada kurang lebih sekitar di angka 43% gitu, orang-orang kangen dengan ketemu temannya, terutama perempuan yang angkanya sampai mendekati 48%. Jadi hal yang menarik dari data itu adalah mereka missing the hangout katanya, missing working sama teman-teman sambil chatting habis kerja dan lain-lain gitu ya. Itu merasa sangat kehilangan. Nah, yang berbeda lagi adalah di era sekarang adalah crowd. Jadi bagi bisnis yang terlibat dengan crowd, banyak, sangat banyak, termasuk saya, termasuk kita semuanya di sini. Saya banyak bisnis saya di seminar gitu, di coaching juga ada gitu ya. Itu kan beberapa kali terlibat di crowd. Mau tidak mau harus berubah. Jadi ini saatnya kita untuk berubah dan menurut saya sesuai dengan yang tadi kita harus menemukan cara bagaimanapun itu caranya gitu ya. Apapun itu yuk kita cari temukan. Toh kita sudah tahu isunya bahwa sekarang ini dengan adanya COVID kita akan kehilangan kontak, kita akan kehilangan crowd, dan kita akan kehilangan movement. Movement ini adalah pergerakan atau mobility ya, mobility. Jadi sekarang kita paham betul era-era kemarin COVID PSBB itu adalah yang dibatasi adalah kereta api MRT dibatasi, kemudian LRT, kemudian yang lain-lain itu dibatasi. Bahkan saya melihat belakangan ini orang-orang yang tidak bawa mobil sekalipun jadi bawa mobil sendiri. Karena memang movement ini kita ingin jaga betul. Kita ingin semuanya in control gitu ya. Mobil kita jaga betul supaya tidak terkontaminasi dan seterusnya. Jadi ini yang akan berubah nantinya teman-teman di era yang sekarang kita hadapi sekarang. Yang kita sekarang hadapi ini. Kemudian sekarang yang juga saya temukan adalah dulu kita sering banget gitu minum ya tempat nongkrong, Anomali, Starbucks begitu ya. Untuk kelas-kelas menengah barangkali ada ayam geprek begitu, kemudian ada pizza, ada boba, ada lain-lain sebagainya, itu semuanya dianggapnya sebagai leisure. Dan leisure itu sekarang sudah semakin ditinggalkan, orang-orang lebih banyak fokus ke basic needs. Apa itu? Kalau dari sekali lagi data-data membuktikan bahwa ternyata basic needs ini yang berupa tadi ada banyak berhubungan dengan beras, berhubungan dengan obat-obatan. Ya Maslow, teori Maslow kan tahu semua, jadi ada beras, ada obat-obatan, ada minuman gitu yang sifatnya komoditas gitu. Itu sekarang lebih tinggi degrees-nya dibandingin sama leisure itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah survival mode economy. Artinya uang saya yakin di setiap individu itu ada. Cuman sekarang lebih hati-hati dalam mengeluarkan uang begitu. Bahkan beberapa anekdot sering cerita, kawan-kawan saya dan saudara saya ada yang di Tanah Abang jualan, itu cerita, sekarang jualan daster lebih laku daripada baju muslim katanya gitu. Jadi daster itu sekarang sudah menjadi sesuatu yang rising star gitu ya. Karena orang butuhnya daster dan kolor buat cowok-cowok ya, termasuk sarung yang tidak bikin panas gitu. Itu justru malah dianggapnya menjadi sebuah primadona baru saat ini. Sementara kita tahu persis kalau Ramadan biasanya yang naik itu adalah barang-barang leisure atau barang-barang yang branded, teman-teman. Nah, ini semuanya mengajarkan kepada kita alam ini, saya yakin betul alam ini ada yang mengatur, dan kita hadir di muka bumi ini juga ada yang mengatur. Kita mesti believe bahwa ada message yang ingin disampaikan ke kita. Tugas kita adalah mau mendengarkan atau tidak. The option is yours. Pilihannya ada di kita, apakah kita mau mendengarkan atau tidak. Atau tetap kita mau yelling sama diri kita sendiri bahwa kita seharusnya begini, kita seharusnya begitu, dan seterusnya. Dan itu never end. Jadi kalau saya selalu berpikir, yuk do something, do good to the other people. Nanti akan ada kok return yang bisa didapat oleh kita semuanya itu gitu.
Caranya dari mana kita tidak tahu. Kadang-kadang Tuhan itu suka memberi sesuatu dari tempat yang tidak pernah kita sangka-sangka. Nah, saya cuma ingin sharing juga bagaimana brand-brand besar, saya menyebutnya OTT brands, itu adalah over the top gitu ya, bagaimana mereka melakukan komunikasi. Pertama, mereka sederhana saja, mereka ambil dari WHO. WHO itu menginstruksikan ada 5 hal yang harus dilakukan, do the 5 things to help stop coronavirus gitu ya. Pertama adalah ya sama ya, mencuci tangan, terus kalau bersin dipakai elbow, pakai siku gitu. Muka itu jangan disentuh, kemudian kaki jaga 1 meter gitu, feel safe dan lain-lain. Nah, bagi Anda pemilik brand ataupun itu, silahkan gunakan campaign ini adalah bagian dari menyebarkan kebaikan juga kepada other people bahwa yuk kita sebarkan ya. Kita di sini saya yakin di grup ini ngerti berbahasa Inggris, bisa diterjemahkan ke bahasa masing-masing, silahkan. Ya. Kemudian saya juga ingin sharing apa yang dilakukan oleh OTT, tapi dalam bentuk video. Mudah-mudahan bisa kedengar ya sama teman-teman. Kedengaran nggak? Suaranya nggak kedengeran kalau di aku. Iya, suaranya nggak ada. Iya, suaranya belum ada. Ada? Belum. Halo? Ya, udah. Oh, itu udah. Nggak ada suara ya, Mbak? Udah. Kedengaran? Halo? Ada Ya, minta kedengeran. diulang, Mas. Minta diulang katanya. Tadi ada kedengeran tapi Halo? sedikit. Tadi cuma di Mas Heri itu di mute. Suara saya? Ya, kedengeran. Ika? Ya, kedengeran. Oci? Ya, Kedengaran nggak? kedengeran. Kedengaran? Kedengeran. Kedengaran, baik. Ya. Saya tidak bisa mendengar suara teman-teman, tapi tidak apa-apa, nanti saya mungkin bisa masuk lagi. Nah, berikutnya adalah hal yang perlu juga kita pelajari adalah empathy marketing. Ini contoh yang bagus menurut saya dilakukan oleh teman-teman di Nestle, bagaimana dia membuat sebuah ajakan yang ditujukan buat para pahlawan-pahlawan yang kita kenal selama ini. Ada everyday heroes like pengemudi online, kemudian APD dan lain-lain ya. Pekerja informal juga sama. Ini adalah bagaimana caranya melakukan satu sisi branding, tapi satu sisi lagi adalah selling. Jadi ini sangat menarik menurut saya, dan ini upaya kita semuanya. Saya yakin agencies, kita semua para marketers harus mampu menemukan cara-cara yang lebih menemukakan kepada empathy marketing gitu. Jadi kalau sekarang era-era hard sell itu udah nggak ada lagi, ayo beli sekarang, itu udah nggak ada lagi kalimat-kalimat seperti itu, betul-betul dilakukan dengan sebuah rencana besar, begitu ya. Ini yang kita sebut sebagai empathy marketing. Kemudian kita juga mencatat bahwa ada beberapa hal yang juga perlu untuk ditekankan bagi mereka yang bisnisnya di food beverage, itu sangat penting sekali meng-highlight safety. Jadi ini buat kita semua para pebisnis yang ada di kuliner itu meski meng-highlight bagaimana atribut food safety itu menjadi sebuah biggest needs gitu. Kemudian untuk bisnis financial, itu yang perlu juga di-highlight adalah bagaimana financial produk kita itu bisa covered health and wellness gitu. Dan tentunya banyak orang sekarang shifting semuanya serba online. Jadi saya merasakan sendiri bagaimana kami perusahaan agencies yang biasanya leads itu seminggu cuma 10, tiba-tiba sekarang menjadi angkanya 20-an begitu, dan nggak nanggung-nanggung, kadang-kadang perusahaan-perusahaan besar justru yang mengontak kami saat ini. Nah, maka dari itu jika Anda adalah sebuah bisnis yang butuh required offline experience, kontak sama crowd, itu pasti kena dampak.
Dan jika kita sebuah perusahaan yang rely on mobility dan movement, maka juga pasti kena dampak. Dan juga any leisure, apapun itu leisure-nya, itu pasti kena dampak. Ini semua yang harus kita ketahui bahwa kita mesti rethink sesuatu yang lain gitu. Karena kalau pepatah guru-guru kita gitu kayak Albert Einstein itu mengatakan hanya orang pandir saja yang selalu mengerjakan itu saja tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Itu hanya orang-orang bodoh. Maka dari itu kita mesti keluar dengan sebuah cara-cara baru yang menurut kita layak untuk kita coba begitu ya. Jadi ada 3 hal dalam point of view saya untuk sharing di Stay Waras ini adalah adalah adopt your customer communications atau waras bersama klien. Jadi klien itu juga isinya human, isinya orang. Potensial klien kita, existing klien kita atau potensial klien kita itu adalah orang-orang. Ajak mereka berbicara layaknya manusia, tinggal di mana, apa dan seterusnya. Jadi jangan melulu tentang langsung direct ke services kita. Jadi stay waras bersama klien adalah poin yang penting, ajak ngobrol mereka apa yang sedang terjadi sekarang, di lingkungannya seperti apa, dan lain-lain. Kemudian, ke depan itu pasti kita harus memikirkan bahwa reimagine the marketing strategies. Ya kita tahu marketing itu melibatkan banyak teorinya, ada 4P, ada 7P, ada 7C, dan lain-lain ya. Nah itu semuanya kita mesti coba petakan karena akan ada do and don't baru di era seperti saat ini. Kemudian berikutnya adalah setelah kita merancang, itu jangan terlalu banyak bikin perencanaan. Jadi we have to move gitu, kita harus jalankan. Jadi kalau tadi Pak Ananto cerita tentang adanya passions dengan bisnis ya, let's make it happen. Karena once ketika kita believe bahwa apa yang kita deliver adalah sebuah kebaikan yang sama juga akan kembali ke kita, gitu ya. Ini yang saya yakini sebagai entrepreneur, sebagai karyawan, pernah juga karyawan, itu tetap keep doing this thing gitu. Nah, saya dengan existing pipeline saat ini yang kita kembangkan seperti yang tadi saya ceritakan adalah saya selalu mengutamakan listening dan just hearing. Jadi menyimak itu lebih penting daripada hanya sekedar mendengarkan tapi oh gitu, oh iya, oh gitu, oh iya gitu. Itu orang akan bosan. Buat sebuah conversations, buat sebuah obrolan gitu yang sifatnya tetap tetap tektok gitu ya. Dan kita coba dapatkan kira-kira what is the client challenges saat ini tuh apa gitu. Dan kita mesti bayangkan gitu, kira-kira apa nih yang bisa kita bantu. Kalau saya memang expert saya belajar digital marketing. Jadi ini saatnya tepat untuk membangun SEO Anda. Jadi kalau SEO itu search engine optimization itu ya, ini caranya kita untuk menyiapkan konten-konten yang tepat, fokus ke target audiens yang ingin kita bidik, fokus ke traffic berkualitas. Itu caranya adalah dengan menguatkan SEO di bisnis Anda gitu ya. Kalau kita sebagai seorang digital marketer, kebetulan saya ada di digital marketer. Kemudian kedua adalah inform. Inform di sini adalah perbanyak diskusi-diskusi, bikin kuesioner pendek pakai apa banyak sekarang ada Google Form, ada Typepad, Typeform gitu ya, itu bisa dipakai. Dan segera harus garcep gitu ya. Jadi harus gerak cepat supaya kita bisa melakukan actions dari itu. Dan kita juga mesti nyimak apa yang terjadi di luar industri kita itu ada apa. Semoga dengan harapan kita bisa melakukan pivot, bisa melakukan sebuah solusi atas bisnis kita yang saat ini sedang berpengaruh itu apa gitu. Dan saat ini digital marketing tidak melulu tentang bicara Facebook, bicara Google, is not. Itu Anda terlalu naif kalau hanya fokus berbicara digital marketing, bicara tentang channel dan media, is not. We were talking about the business as the whole gitu ya. Kita juga belajar tentang business canvas, kita juga belajar finding your why, seperti Simon Sinek, gitu. Kita juga belajar itu semuanya untuk mengetahui sebetulnya bisnis modelnya itu kayak apa gitu sebelum kita bicara digital marketing. Kadang orang selalu berpikir digital marketing it's just about social media, it's just about website, it's not. It's about creating operational procedure, creating dengan menggunakan WA sekalipun kita bisa making a business sebetulnya. Ya. Ini teman-teman ada kawan saya yang memang sudah dengan garcep lebih cepat dari saya gitu, dia langsung handle untuk TikTok, dia bisa bikin sebuah prosedur yang tepat dan dia bikin batasan shopping time 30 menit, kemudian ada antrian, shorter time period gitu, dan saat ini mereka sudah menyiapkan
e-commerce-nya, gitu. Ini adalah salah satu cara bagaimana kita sebagai agensi, sebagai marketer mampu memberikan solusi-solusi kepada klien. Sorry. Maaf. Jadi empathy sekarang on the consumer voice itu sangat penting. Kemudian assurance itu juga menjadi hal yang perlu kita tunjukkan kepada konsumen bahwa kita managing kemasan kita, managing produksi kita, managing delivery kita itu harus tetap dijaga betul. Kemudian tunjukkan bahwa kita punya rules baru dari berbagai macam transaksi yang sudah ada. Kemudian yang lainnya adalah reshape, saya menyebutnya ini reshape the new operational procedure gitu untuk melakukan fulfillment atau pemenuhan atas kebutuhan gitu ya. Dan berikutnya adalah ya menggear gimana caranya supaya buy online, meskipun TipTop itu belum punya expertise untuk jualan online. Sekarang sudah ada tiptop.co.id, tapi tetap pembiayaan tetap pembelian lewat offline itu lebih tinggi dibandingin sama online. Ya, ini dua hal tadi ini kita bicara tentang adapt your customer communication sama reimagine the marketing strategist. Yang lainnya adalah kita berbicara tentang plan to path recovery. Saya bicaranya lebih kepada apa yang pernah saya rasakan gitu ya di agensi yang saat ini saya running. Saya ada 2 agensi yang memang fokus fokus ke UKM, satunya lagi fokus ke korporasi begitu, karena beda approaches kalau menurut saya. Untuk yang korporasi, saya selalu arahkan bagaimana antara tim sales sama tim marketing ini duduk bareng, berdekatan di era-era seperti saat ini. Kita pakai collaboration tools, kita pakai alat, bagaimana caranya supaya antara sales dan marketing tetap berdekatan meskipun secara jarak mereka jauh gitu ya. Tugas marketing adalah lebih kepada bagaimana memproduksi konten. Itu kayak saya begini nih, bagian dari tim marketing untuk memproduksi konten-konten yang bermutu, sehingga nantinya begitu ada yang bertanya tentang service yang saya kerjakan, nanti ada tim sales yang langsung following up begitu. Tim sales lebih fokus bagaimana caranya mengejar pipeline dari yang masuk itu dikejar, bikin funneling begitu ya, sehingga nantinya bisa di-convert menjadi bisnis kita begitu. Kemudian ini yang sudah pernah saya lakukan selama 2 bulan. Saya sudah melakukan 3 kali melakukan webinar. Ini yang 3 kali itu yang audiensnya lumayan cukup besar, bahkan ada satu yang berbayar begitu ya. Kita mendapatkan leads dari situ, mendapatkan potential client, bertanya-tanya dan lain-lain gitu. Nah, kemudian habis itu yang kita lakukan lagi adalah kita melakukan email marketing. Dan email marketing itu tidak melulu hanya nyuruh tim kita bikin email marketing. Somehow saya juga suka drive mereka untuk membuatkan apa yang menurut saya tepat gitu. Ini contoh-contoh yang sudah saya lakukan gitu ya. Ini untuk tim saya namanya Rila gitu. Dia seorang senior manager, memfokuskan diri di strategi. Saya bikinkan sampai ke redaksional seperti ini. Tentu ini baru redaksional awal, nanti berikutnya dilakukan apa yang menurut saya, menurut dia itu paling tepat juga gitu. Terus di-highlight bahwa apa yang sudah kita lakukan di era-era pandemik saat ini, alhamdulillah kami malah mendapatkan beberapa klien besar begitu. Ada Telkom, ada KPSK, ada Sampurna Kayu, dan Pegadaian nambah lagi servicesnya. Di era COVID, deal-nya justru. Jadi ini adalah upaya kita untuk bagaimana caranya kita tampil sebagai solusi dan mau listening to the client. Kemudian ini yang disebut doing the ABM training to the team. ABM ini adalah account based marketing karena saya senang membaca, senang menyimak, senang memperhatikan bagaimana orang-orang yang menurut saya pandai gitu. Saya belajar banyak dari Mas Ananto, dari Ira, dari Oci, dari Bu Ira gitu ya. Ini bagaimana caranya melakukan ABM, account based marketing, bagaimana sih memetakan account ini dan kita bikinin bisnis modelnya sampai kepada impian mereka tuh bisa terpenuhi gitu. Kadang-kadang sekarang mereka banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tadi saya sebutkan itu datang, mereka selalu bercerita bahwa kami sudah tidak mungkin lagi melakukan meeting, kami tidak mungkin lagi bikin expo, kami tidak mungkin lagi. Salah satu channel yang paling penting yang harus kami siapkan adalah digital. Kami rapihkan proyeknya, kami betulkan digital marketingnya, tentu yang namanya kanal web kita rapihkan betul, kemudian sosial medianya kita rapihkan juga, dan ujungnya adalah akhirnya mereka mau membayar dengan pakai recurring, artinya recurring itu bulanan gitu ya, sehingga aman selama 12 bulan gitu. Ini yang pernah saya rasakan gitu ya. Nah, ini adalah deck yang selalu saya sediakan di era COVID sekarang. Kita memetakan going deeper on the new buying journey. Jadi lebih dalam lagi. Kalau teman-teman lihat di sini, ini funneling yang mungkin saya rasa semua orang sudah terbiasa dengan funneling. Ada awareness, considerations, decisions, sama evaluations.
Kemudian buying decision stage itu kan ada yang pertama yang disebut dengan trigger. Kemudian orangnya itu ada initial awareness-nya itu seperti apa. Kemudian mereka akan mempelajari, akan research terlebih dahulu dan membanding-bandingkan. Kemudian mereka akan icip-icip ya, trial, exposure, atau coba-coba dulu deh gitu ya. Kemudian berikutnya adalah alignment. Setelah alignment langsung lari ke decisions. Ini semua adalah funneling yang saya lalu kita buatkan untuk klien-klien kita. Dan kita bagi menjadi dua, ada aspek human dan non-human. Jadi kalau human kita perbanyak webinar. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba sekarang makin banyak orang melakukan webinar seperti yang kita lakukan sekarang. Karena memang ini saat ini adalah salah satu yang paling mainstream begitu. Selamat datang di new normal baru, katanya normal baru kita adalah ya sering-sering melakukan webinar. Saya kadang-kadang dulu meeting kalau misalnya lagi offline gitu, itu paling 3 meeting saya satu hari. Sekarang bisa sampai 5 sampai 6. Kadang sampai 7 gitu satu hari, teman-teman. Di macam-macam, bisa dengan menggunakan webinar, bisa menggunakan dengan conversation seperti yang saat ini kita lakukan ya. Kita plot, kita bantu klien kita, itu sampai kepada bagaimana sales representatifnya saat ini mereka kerjakan. Ini sampai didetailin satu persatu untuk role-nya masing-masing. Antara 4 dengan 7 ini beda konteksnya. Yang 4 ini lebih kepada initial awareness, tentu CI-nya kita rapihkan juga. CI itu corporate identity-nya ya, kita rapihkan juga. Kemudian bagaimana caranya mereka menyapa konsumen juga kita ajarin gitu. Sehingga ini semuanya adalah bagian dari rangkaian services yang klien itu kayak merasa, oh ini adalah partner yang tepat buat kami untuk melakukan pekerjaan ini. Ini kita bisa petakan di sini teman-teman, bagaimana non-human kayak search internet, ini kita sudah sediakan. Website kita rapihkan, speed test-nya kita jalankan, SEO-nya kita rapihkan, dan seterusnya. Research kita juga bikin sendiri, sekarang sangat mudah melakukan research, ya, apalagi klien-klien B2B saya itu banyak punya data customer. Jadi it's more easier for us to make a targeted marketing gitu ya. Bikin sniper strategi itu sangat mudah gitu karena mereka sudah punya database-nya gitu. Dan berikutnya kesananya adalah lebih kepada bagaimana mengkonversi satu sama yang lain sehingga menjadi sebuah solusi digital marketing yang terintegrasi gitu ya. Nah, apa yang sudah kami lakukan di dalam 1 bulan terakhir, puji Tuhan, alhamdulillah, saya dapat kontrak gitu sampai 12 bulan ke depan gitu dengan salah satu perusahaan yang menurut saya cukup besar. Tadi sudah kesebut sih di depan, di belakang gitu ya. Di depan tadi ya. Jadi untuk selama 12 bulan ke depan saat ini sedang dalam kontrak, mudah-mudahan aman. Kenapa saya belum berani mention karena masih dalam tahap penjajakan, cuman udah ada statement dari pihak direksinya untuk mengatakan go dengan menggunakan Advika gitu. Terus get the new contract dari financial companies juga sama, ada satu perusahaan keuangan yang kontak, dia minta sederhana dulu, yaitu minta dibuatkan webinar teman-teman, seperti yang sudah kita lakukan sekarang ini. Jadi dibuatkan webinarnya, dibuatkan channelnya, dibuatkan kanalnya, karena dia butuh meng-cater kurang lebih di 3.000 outlet di seluruh Indonesia. Bagaimana caranya? Ya tentunya dengan menggunakan webinar gitu. Terus ada 3 request for proposal untuk B2B market, ada dari warehouse, ada dari pet industries, dan the largest wood supplier di Indonesia. Gitu. Jadi ini yang saya ngerasa bahwa sebetulnya masih banyak kok cara-cara bagaimana kita bisa making money of it gitu ya. Fokus ke kekuatan kita tadi, listening diupayakan lebih lebar telinganya, meskipun telinga saya sudah sangat lebar gitu. Bagaimana caranya supaya kita bisa mewujudkan reassurance, reassistance, sama reactions ya. Dan ini adalah hal-hal yang krusial untuk kita ambil, dan ya pilihan buat kita adalah ya let's do something useful gitu. Nah, the key takeaway dari Stay Waras yang saya coba pelajari adalah pertama, kita mesti mampu meleverage omnichannel. Jadi omnichannel bedanya sama multi-channel adalah omnichannel ini ada customer service-nya. Jadi ada orangnya, ada orang yang menghandle. Kalau multi-channel itu biasanya itu ditanya lagi, halo ini dengan siapa? Saya dengan Heri Ardin. Saya masuk ke Facebook, ditanya lagi, ini dengan siapa? Dengan Heri Ardin. Sampai berkali-kali. So those kind of the things yang tidak mengindahkan customer services gitu. Jadi selayaknya kita mempermudah bagaimana caranya supaya orang mengakses ke kita itu gampang. Ini yang kita coba tekankan kepada klien-klien besar kami gitu ya. Dan kita tegaskan bahwa let's do something yang lebih fokus kepada customer handling, untuk bisa menguplift great customer experience. Kemudian shift budget to online. Maksud saya shift budget to online itu adalah banyak sekali sekarang
overhype gitu sama online. Oke, kita bikin ini, bikin itu, semuanya serba online. Tapi mereka tuh cuman tidak terpisah gitu. Mereka itu justru malah hanya memecah media menjadi berbagai macam media, hanya multi channel gitu. Tidak memikirkan bagaimana caranya semuanya satunya terintegrasi satu sama yang lain. Nah, itu dia makanya kita butuh banyak orang marketers untuk mampu mengembangkan ide-ide yang sifatnya omni channel. Channel itu sebagai solusi gitu, bukan hanya sebagai sekedar sarana awareness saja. Kemudian yang ketiga adalah craft your story around home, around health, sama new operations handling. Ini penting untuk terus kita jaga supaya berikutnya adalah stay of mind gitu ya. Jadi brand awareness campaign akan ada terus karena kita juga bagian dari supaya brand kita banyak dikenal. Tentu ada kalau di dunia digital marketing banyak istilah pull ads gitu ya. Jadi iklan, tapi isinya adalah survei gitu. Padahal sebetulnya itu adalah bagian dari iklan gitu, supaya kita dapetin data juga apa yang diminta sama klien gitu ya. Kemudian ya ini host live streaming, ini juga sama bagian dari upaya kita untuk tetap menjadi quote unquote ada di benaknya konsumen. Kalau tadi Pak Ananto mengatakan bahwa ketika ada orang butuh tentang marketing, dia kontaknya ke Pak Ananto karena waktu itu dia diajarin tentang ilmu marketing gitu ya. Nah itu yang harusnya kita lakukan sebagai senior leader yang ada di grup ini, yang ada di Pathfinder Group ini untuk bisa kita moving forward like this gitu yang saya rasakan emang bisa nemu ternyata ada aja kok cara-cara lain untuk bisa kita berkorespondensi dengan klien kita begitu ya. Nah, ini jikalau teman-teman butuh dengan materi yang barusan saya sampaikan, ini bisa diakses ke sini. Ini adalah satu grup yang memang saya buat sudah ada sebelumnya. Ini DM Pandemic, itu adalah digital marketing di era pandemik, kurang lebih seperti itu. Nanti akan ada presentation material yang saya sudah siapkan, nantinya akan saya upload segera mungkin. Kemudian bisa juga ngasih pertanyaan di situ, bisa juga kasih feedback, ada pertanyaan, nanti kalau ada pertanyaan ke saya akan jawab. Pertanyaan ke Ibu Ocha ada di situ, ke Ika juga ada di situ, ke Pak Ananto mungkin kita juga invite nanti Pak Ananto untuk bisa masuk ke situ. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman untuk bisa stay waras. Gitu. Thank you, teman-teman. Oke, terima kasih banyak Mas Heri. Ternyata terbukti bahwa sulit ya untuk mengepres buat waktu saya kalian izin ya. Masuk 2 kali ya. Saya kayaknya ada sesuatu. Iya, nah terima kasih juga sebelumnya untuk Kak Oci, Kang Heri, Mas Ananto. Ini udah ada pertanyaan satu nih, tapi sebenarnya buat Kang Heri yang lagi keluar ya. Mungkin ada yang pertanyaan lain dulu sebelum nanti Heri masuk lagi. Ada yang kayaknya bisa dijawab sama juga. Mas Ananto deh itu. Oh oke. Mas Ananto bisa jawab. Mas Ananto, kayaknya. Ananto. Ya. Bisa bantui dulu untuk menjawab dari NC08. Bagaimana cara yang tepat bagi marketing memasarkan perumahan di masa sekarang? Properti. Apanya? Halo, udah bisa masuk lagi sekarang. Nah itu Mas Heri. Oh itu, Mas Heri udah masuk. Heri udah masuk ya. Ada pertanyaan nih Her. Yep. Bagaimana cara yang tepat bagi marketing untuk memasarkan perumahan di masa sekarang? Ya, perumahan adalah sektor yang akan lumayan kena dengan sangat luar biasa keras gitu ya. Jadi ini PR besar sebetulnya untuk perumahan. Banyak kawan-kawan saya juga bertanya yang perumahan itu ini gimana nih Kang? Karena saya sudah nggak mungkin lagi bisa berjualan. Sementara sekarang konsumen pada umumnya itu menahan konsumsi. Jangankan bicara investasi, menahan konsumsi teman-teman. Jadi leisure yang tadi saya sebutkan itu dianggapnya sebagai priority nomor sekian gitu. Nah kalau bicara bagaimana caranya perumahan, ya saya mesti tahu betul perumahannya seperti apa dulu gitu ya. Cuman kalau in general, industri perumahan adalah industri yang paling kena hits luar biasa. Saran saya saat ini adalah rapihkan dulu kanal-kanal digitalnya. Tadi saya sudah sharing tentang omnichannel, dan itu adalah salah satu solusi menurut saya untuk mempersiapkan nanti normal baru itu akan keluar. Saya tahu nggak banyak yang suka dengan kalimat normal baru gitu ya. Tapi memang realitanya seperti itu. Di era sekarang, dulu penggerak normal baru itu adalah teknologi gitu. Sekarang penggerak normal baru ini adalah penyakit ini gitu. Dan kita mesti siap menerima itu.
akan ada para pemenang-pemenang baru, akan ada para loser-loser lainnya gitu, dan kita berharap kita semuanya jadi pemenang untuk di era seperti ini. Orang-orang uplift dengan teknologi, ya kita dengan pandemik ini we have to do something. Apa itu ya kita harus menemukan. Jadi saya nggak bisa lebih spesifik lagi seperti apa yang harus dilakukan. Yang kalau dalam kacamata saya ya, you have to know your strength, you have to know your opportunity as well. Gitu. Gimana caranya mengkombinasikan dua itu adalah cerita yang harus dirawat betul. Kita banyak ngobrol, banyak diskusi, banyak komunitas, dan ya banyak saling sharing seperti inilah. Nanti akan ketemu juga kok. Jadi jujur kata yang tadi saya ceritakan, klien-klien saya juga dapatnya adalah dari sebuah webinar seperti ini, tiba-tiba dia ada trust gitu ya. Apalagi di era bisnis seperti ini, trustworthy itu sangat sangat tinggi sekali. Jadi trust meter itu mesti kita jaga betul. Bahwa kita bisa mendeliver atau tidak ya tergantung ke kitanya gitu. Kemudian kalau kembali lagi, saat ini agak susah, Ibu siapa tadi yang bertanya tentang perumahan, agak susah, seriously. Ya, jadi yang paling dimungkinkan adalah ya upayakan orang-orang sekitar yang menurut kita perlu dengan perumahan itu. Bagaimana caranya? You have to make, you have to open your ears lebih lebar lagi. Mana di antara kawan-kawan kita yang memang memerlukan perumahan begitu. Memang agak susah sekarang. Memang tadi yang prioritasnya sekarang udah tidak lagi ke arah situ gitu. Cuman ya sembari menunggu itu, maka rapihkan dulu kanalnya. Website itu, digital marketing itu kalau hanya mendengar, saya sering sekali ketemu klien, oh Pak Heri sudah ada kok saya di websitenya, saya sudah ada sosial medianya, saya sudah ada ini. Begitu saya cek gitu ya, sosial medianya berantakan, jarang posting, hanya ngomongin internal, hanya ngomongin seremonial gitu, tidak ngajak ngobrol, kemudian websitenya juga hanya ngumpulin, hanya flyer naik online gitu ya, tidak dites bagaimana orang, bagaimana kalau order gitu, tidak ada UI UX testing, kayak gitu-gitu. Itu kan jadinya sayang. So akhirnya ujungnya adalah ngapain digital marketing nggak efektif buat saya katanya gitu. Itu solusi yang sering sekali saya dengar dari mereka gitu. Tapi ya bagi saya ya yang kita cari adalah progressive client, yang kliennya juga mau berubah gitu. Jadi ketika saya jelaskan bahwa digital marketing itu is all about the way we increase your listening skill gitu terhadap konsumen kita, akhirnya mereka kebuka gitu. Dan perusahaan-perusahaan besar yang tadi ngebuka dirinya itu mereka nggak nanggung-nanggung untuk proyek selama 12 bulan, yang saya juga kaget. Awalnya proposal saya cuma 6 bulan, lah ditawarin 12 bulan aja mas sekalian supaya rapih gitu, karena produk portfolio mereka sangat banyak gitu. Nah ini yang menurut saya sebetulnya kawan-kawan juga saya yakin betul ada yang bisa kita kerjakan, hal kecil sekalipun, do good, creating something yang memang useful buat orang-orang di sekitar kita. Dan jangan ada mentalitas pedagang yang sifatnya short term. Untung buat gue adalah sekian persen gitu. Gue maunya cuma sekian persen untungnya. Ya kalau cuman pakai pokoknya kayak gitu agak susah ya. Harus ada diskusi, harus ada ngobrol, harus ada win-win solutions gitu, sehingga ya kita bisa sama-sama menikmati gitu ya kuenya bareng-bareng gitu. Buat kurang lebih seperti itu sih. Jadi intinya kita tetap harus eksis ya, make contact tapi listen more, gitu ya. Cocok pisan, ya, copis, betul. Dan harus gercep, ya. Harus copis, gercep, dan sunlight. Sunlight. Santai dan relax. Santai dan relax, ya. Karena kita semuanya harusnya, habis ini kita semua udah waras ya. Iya, mudah-mudahan. Kita udah waras. Amin. Stay with that condition, tetap waras. Tadi Ananto, Heri juga sudah kasih tips. Oci udah bilang bahwa gimana caranya untuk stay waras, ya, stay connected juga dengan real world-nya. Nah, ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau misalnya di chat-nya sudah nggak ada yang bertanya, sepertinya ada yang mau langsung nanya, dipersilakan, kita masih punya waktu 1 pertanyaan lagi deh. Ada? Untuk materi, nanti seperti tadi Heri bilang, nanti akan ditaruh, akan di-upload. Kalau misalnya memang masih akan ada pertanyaan, silahkan nanti bisa chat juga di situ. Kita teruskan lagi. Oh, ini ada 1 pertanyaan untuk Kak Oci. Bagaimana mengelola emosi menghadapi orang yang acuh? Cuekin balik. Acuhin balik. Ya, kalau tipsnya sih sebenarnya kalau menghadapi yang kayak gitu ya nggak boleh baper, karena kita kan nggak tahu kenapa dia seperti itu.
Bisa jadi ya memang dia tipikal orang yang tidak mudah mengungkapkan perasaannya, memang dia memilih tidak mau menyampaikan apa yang dia rasakan atau dia pikirkan, ya kita jangan mudah terpengaruh aja gitu. Jadi ya dari kitanya aja yang harus bisa ngendaliin. Pokoknya intinya tuh apapun reaksi orang tuh kita harus punya kayak ini loh, kayak rompi anti peluru gitu. Jadi tidak ada yang bisa menyakitimu selain dirimu sendiri. Jadi kalau ada orang yang ngacuhin kita, terus kita bilang, kenapa ya gue, ada apa ya, salah apa ya gue lagi ya, kenapa ya gue digini apa gitu. Jadi kita capek sendiri, sementara yang bersangkutan nggak ngerasain apa-apa, rugi bandar banget gue. Rugi bandar, benar. Jadi kalau aku tuh bilangnya selalu pakai rompi anti peluru, sehingga tidak ada sesuatu pun yang bisa menyakitimu selain pikiranmu sendiri. Gitu. Jadi kelola itu dengan sangat baik, sehingga omongan, cacian, makian, atau hinaan dari orang pun tidak ada yang bisa melemahkan mentalnya kita. Gitu. Itu kalau menurut saya. Setuju banget. Yes. Oke. Gimana? Kayaknya ini waktu sudah sangat mepet banget ya. Kita masih punya 3 menit sih sebetulnya. Gua kebanyakan tadi yang buat kelamaan ya. Nggak biasa kalau saya sih untuk. Kayaknya sengaja di mute suara kami biar nggak bisa nolek-nyolek untuk berhenti sepertinya. Maaf. Nggak, tapi senang. Ini semuanya ilmu baru juga ya. Buat saya pribadi juga ini ilmu baru juga. Dan saya juga sebenarnya senang di sesi ini banyak nama-nama dan muka-muka yang very familiar. Semoga ada untuk Mas yang nama-nama Anas baru, itu ada Mbak dan Ida. muka baru jadi teman baru. Juga. Nah, itu Mbak Ida itu senior saya. Halo Mbak Ida di KL. Aduh, Masya Allah. Terima kasih Mbak Ida. Mungkin ya. Mbak Ida. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Sebelum kita mau foto bareng, Kak Oci, timnya yang foto bareng? Itu ada. Ya nanti tim insight yang foto bareng. Oke, terima kasih juga buat teman-teman. Salah satu tugas kita juga untuk mengingatkan untuk stay waras, ya. Setelah kita stay waras, then we know what to do next. Ya, apakah mengikuti nanti caranya Bapak Ananto atau yang caranya Bapak Heri Ardin, ya. Find your passion dulu. Find your passion, listen to the pain yang kita bisa dengar di sekeliling kita itu seperti apa, then do something. Itu aja sih. Nah, seperti tadi yang saya bilang, ini bukan episode pertama dan terakhir, ini adalah episode awal. Nantikan Pathfinder lagi berikutnya, tapi jangan keluar dulu, kita mau foto dulu. 3 kali fotonya ya. Teman-teman masih ingat kan Mbak Ida itu dulu di ini loh, di agensi juga tuh. Di siapa? Saya itu di chat, saya Ida tinggal di KL, saya tertarik dengan Mbak Ananto, mikir personal branding. Oh, oke. Masih ingat kan dulu Mbak Ida di Pratama Bozel, seingat saya dulu. Iya. Iya, ingat ya Mas Ananto ya. Sama siapa? Indianya tuh siapa namanya? Orang India itu? Iya, sahabat saya. Lupa. Pradip. Bukan Oke. Udah mulai tukang fotonya? Oh, Cedric ya. Cedric Pratama. Dulu sahabat sejati saya. Oke, terima kasih untuk kita, semua komen-komennya dulu. Foto 3 kali ya. Foto resmi. 1. Serius ya. Kayaknya recap dulu deh. Recap dari pertanyaan itu, banyak pain, banyak needs dari teman-teman untuk follow up-nya, next-nya pengennya materi apa gitu. Oh iya, boleh ditanya ya. Survei dong, survei. Ya, nanti kita bikinin survei ya. Materi apa next? Pengen materi apa, silakan nanti gimana, ngelewat apa gitu ya. Jadi nanti yang kan saya sudah punya email teman-teman semua, nanti saya akan bikin short survei tentang kita mau ngapain lagi next-nya. Yang jelas kayaknya tidak akan bertiga ya, ini seperti rebutan ya. Untungnya ini online, kalau offline mereka sudah bertiga ada di atas panggung dan saya harus mencerai-beraikan mereka semua. Oke, baik, tukang fotonya nggak mulai-mulai nantinya. Oke. Ya. Foto resmi dulu, 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Foto agak resmi, senyum. 1, 2, 3. Foto ceria, waras. Oke. Terima kasih teman-teman semua dan nantikan Pathfinder episode berikutnya dan stay waras.
Waras. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Makasih Je, banyak. saya mau menyapa klien saya dulu ya yang di Bandung nih pada ikut. Oh, silakan. Mas Anas, makasih Mas Anas. Waduh. Nggak apa-apa, belum mau keluar juga boleh. Udah lama nggak ketemu Anas Anas, nih. Dedi. Ini teman-teman, Je ada teman-teman dari Syamil Group Bandung dari Oh, dari Bandung. Syamil. salah Masya satu Allah. Oke. pabrik Quran yang Iya, terbesar iya, di iya. Indonesia. Klien Ada saya ini postingan Masya belum? Allah Masya hadir Allah. semua Lili. direkturnya nih. Masya Allah. Masya Allah. Barangkali bisa memperkenalkan saya juga Mbak Oci. Mulai silakan loh. Ini yang langsung saya praktekkan disebut dengan garcep gitu. Insya Allah saya juga Gercep dia, gercep. Gercep. Jadi langsung Teman-teman tiba-tiba di jadi soleh. Syamil Quran punya apa namanya line of business-nya di printing ya. Masya Mas Allah. Anas. Jadi mungkin Quran kita tuh dipamer tuh Qurannya tuh ya. Siapa tahu di rumah kita ada Syamil Quran. Nah, Saya ini alhamdulillah, Qurannya. beliau yang di belakang kita. Gitu. Dapat Ya. kiriman. Terima kasih Pak Alvino, Pak Riza. Itu ada fotonya tuh. Silakan Pak dipamerin Syamil Quran. Masya Allah. Silakan Pak. Ya. Oh itu. Oh iya. Pak ada yang ini nggak yang sama kalau ada ikhfa idghamnya itu jelas gitu Pak? Tajwid maksudnya itu. Tajwidnya, kode garana tajwid. Diketawain loh. Punten Pak, dah saya tuh taunya idgham aja. Lagi belajar Pak, Masya Allah, bagus sekali. Mungkin bisa sekalian promo nih tim Syamil. Iya, Tim Syamil bisa sekalian promo Qurannya. silakan. Iya. Jadi ada yang nanya nih Pak, Qurannya katanya yang ada tajwidnya. Yang ada tajwidnya ya idgham. Itu Ya, iya yang ada warnanya Pak. Kadang saya teh bacanya teh ini kayak kereta api. Ini kita juga ada nih alumni Nielsen Lili Ardas sebagai pemilik sekolah dan Masya Allah. apa Li? Halo Li, apa Titipan kabar anak. Li? Di Bandung Iya, juga dia Montessori kan. base kalau Lili ya di Bandung juga kan Lili? Salam sama Pak Kamil, saya reseller loh Pak. Wah, dari Pak, dari sellernya. seller. Iya. Tapi Teman-teman nggak pernah Pak main ke sana. Pak Emir ini ada resellernya salah satu di sini Pak Emir. Peserta ini ada salah satu resellernya Syamil katanya.